Saya perwakilan dari kelompok 3. Sebagai ketua, saya ingin menyampaikan isi dari laporan yang kelompok kami buat, yaitu tentang perencanaan usaha jasa profesi House Laundry. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja ke intinya, yaitu yang pertama yaitu ada perencanaan ide atau gagasan usaha. Kelompok kami menamai usaha House Laundry seperti gambar pada yang di samping saya ini. House Laundry merupakan pelayanan aspek kualitas jasa yang sangat penting karena jasa pelayanan ini tidak terlepas dari persaingan antara perusahaan penyediaan jasa yang sejenis. Dari berbagai jenis laundry, ada yang berlomba-lomba untuk mencari kepercayaan kepada pelanggan dengan mengemukakan kualitas yang terbaik. Lanjut yang kedua yaitu latar belakang dari usaha House Laundry yang kita lihat dari kelayakan teknis. Peluang usaha House Laundry dari kelayakan teknis yaitu seperti mampu mencuci pakaian sebanyak 50 kilo selama 3 kali pencucian. Karena kapasitas mesin cuci itu hanya berkapasitas sampai 20 kilo dengan dua buah mesin cuci. Dari House Laundry yang mempunyai mesin mencuci kain sebanyak 100 kilo kain. Selain itu, saluran listrik sangat mendukung untuk usaha laundry. Air yang melimpah dan lokasi yang kita jadikan untuk tempat usaha laundry ini sangat mendukung, dan banyak orang-orang yang di sekitar kita yang menurut mereka tempat laundry ini sangat dekat dengan mereka. Lanjut ke yang ketiga yaitu latar usaha dari kelayakan finansial. Yaitu peluang usaha House Laundry dari kelayakan finansial adalah pertimbangan yang secara langsung berpetualang menguntungkan seperti banyaknya permintaan konsumen terhadap produk. Contohnya, banyaknya yang ingin laundry pakaian dikarenakan malas mencuci pakaian, atau orang tersebut itu mempunyai kesibukan di luar. Contohnya mereka mempunyai pekerjaan hingga tidak dapat mencuci sendiri, dan mengakibatkan mereka datang ke tempat usaha kami untuk melaundry pakaiannya. Lanjut keempat yaitu latar belakang peluang usaha dari kelayakan perbedaan persaingan. Peluang usaha House Laundry dari perbedaan persaingan seperti di wilayah kami ini ada beberapa tempat yang membuka usaha-usaha laundry. Namun jaraknya itu jarak usaha kami dengan orang yang membuat usaha juga laundry itu sangat jauh, dan mengakibatkan pelanggan itu merasa keberatan dan enggan untuk melaundry. Juga yang kedua itu harga yang dibuat dan harga di kami ini sangat berbeda. Harga sangat tinggi membuat para pelanggan merasa keberatan dan enggan untuk mendatangi tempat tersebut. Dan usaha laundry kami yang sangat dekat dan mempunyai banyak pelanggan dan juga harga terjangkau, dan kami juga sering memberikan promo-promo. Itu adalah dari perencanaan ide atau gagasan usaha. Lanjut ke bab berikutnya yaitu perencanaan sumber daya. Di dalam perencanaan sumber daya, yang pertama itu ada material atau bisa dibilang bahan yang kita butuhkan. Material yaitu bahan yang dibutuhkan sebagai objek usaha dapat berupa bahan,
bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi, dan bahan jadi. Misalnya material dari segi usaha kami, usaha house laundry, yaitu sabun cuci, air, parfum laundry, plastik pakaian, dan isolasi. Kedua yaitu MAN, atau biasa disebut analisis jabatan struktur organisasi dari pembagian tugas. MAN adalah manusia yang memiliki kemampuan untuk mewujudkan dan mengelola usaha kemampuan dapat diperoleh melalui proses belajar, berlatih, dan pemagangan. MAN dalam segi usaha laundry yaitu 1. Mencuci baju dan menjemur pakaian. Yang kedua yaitu setrika pakaian dan memberi parfum sebelum dikemas. Yang ketiga yaitu ada di bagian kasir. Lanjut yang ketiga dari perencanaan sumber daya yaitu mesin, yaitu sarana prasarana atau peralatan. Di dalam house laundry kita menggunakan yaitu mesin cuci, terus listrik, habis itu alat timbangan, alat isolasi, tempat menjemur pakaian, dan setrika atau setrika bak besar dan bak kecil. Lanjut keempat yaitu metode dalam pengerjaannya, yaitu yang pertama menerima pakaian, setelah itu proses pencucian, proses pengeringan, proses penyetrikaan, proses pengepakan, proses penaruhan ke dalam baju-baju yang sudah kita kemas, kita letakkan ke rak yang sudah tersedia. Setelah itu yang kelima yaitu money atau uang yang kita butuhkan dalam usaha house laundry, yaitu ada sekitar 7.200.000. Dalam rinciannya yaitu 2 unit mesin cuci itu sekitar 4 juta, dan 2 setrika uap sekitar 1 juta, timbangan dengan harga 300, rak kayu dengan harga 800, meja dan kursi plastik dengan harga 500, 5 pak kantungan atau hanger itu sekitar harga. Yang keenam yaitu market. Market adalah pasar sarana dari produk yang dihasilkan oleh suatu usaha house laundry, yaitu pertama memberikan promo, dan yang kedua itu memberikan kenyamanan pada pelanggan. Lanjut bab yang ketiga yaitu perencanaan administrasi. Di dalam perencanaan administrasi itu ada surat usaha. Jadi sebelum kita membuat usaha ini, kita harus mempunyai surat izin usaha, yaitu ada macam-macam. Di situ ada HO, SITU, SIUP, NPWP, NRB, AMDAL, dan TDB. Yang kedua yaitu surat menyurat. Di dalam surat menyurat yaitu ada surat perkenalan dan surat permintaan penawaran. 3. Pencatatan transaksi jasa atau bukti kas masuk, bukti kas keluar, faktur, kwitansi, dan nota cek. Yang keempat, pencatatan transaksi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, laporan arus kas. 5 yaitu pajak. Dalam pajak yaitu penerimaan pajak dan penyeluruhan pajak. Lanjut ke bab yang keempat yaitu perencanaan proses produksi. Di dalam perencanaan proses produksi yang pertama yaitu ada tempat usaha. Kita harus menentukan tempat usahanya di mana, lokasinya di mana, dan yang lanjut yang kedua yaitu denah lokasi tempat usaha. Kita harus menggambar denah tempat yang kita bangun usaha itu. Terus lanjut yang ketiga, denah
Yang keempat, alur proses produksi. Yang di dalam alur proses produksi yaitu yang pertama, pre-washing atau spotting, proses memilih pakaian yang berbeda karena bagi keringat dan lain-lain. Yang kedua yaitu proses washing. Proses ini adalah proses pencucian dengan menggunakan deterjen dan mesin cuci. Lanjut ketiga yaitu proses dryer adalah proses pengeringan baju. Dan keempat, proses pressing atau proses ini adalah proses penyetrikaan atau ironing agar pakaian yang kering menjadi rapi dan tidak kusut akibat proses pencucian. Yang kelima yaitu proses finishing adalah proses packing pembungkusan. Pada saat packing, biasanya pekerjaan laundry akan memasukkan dan memilih pakaian yang telah diikat dalam suatu bungkusan sesuai dengan nota bon atau pelanggannya. Yang kelima yaitu lanjut kontrol kualitas produksi. Sebagai pemilik laundry harus mengontrol kualitas produksi yang ia lakukan agar produk lebih baik lagi sebelum dijual belikan dan memastikan kualitas produk disesuaikan dengan standar yang ada. Lanjut bab ke-5 yaitu perencanaan pemasaran. Di dalam perencanaan pemasaran yaitu ada yang pertama perencanaan perhitungan biaya produksi dan harga jual. Biar lebih jelas ya, saya akan memberikan gambar seperti yang ada di samping saya ini. Kedua, rencana promosi. Dari kami merinci yaitu rencana promosi ada internet. Kita bisa melalui internet dan kedua bisa melalui brosur yang akan kita sebar mungkin. Dan yang ketiga dan terakhir kita menggunakan spanduk agar lebih banyak orang-orang yang minat pada usaha kami. Lanjut ketiga yaitu rencana analisis kepuasan pelanggan. Ketiga yaitu rencana analisis kepuasan pelanggan. Pertama yaitu kualitas produk yang dihasilkan, dan yang kedua produk pelayanan yang diberikan, ketiga harga produk, keempat kemudahan mengakses produk, kelima metode keluhan, dan yang terakhir yaitu metode survei kepada kepuasan pelanggan. Lanjut ke bab 6 yaitu modal usaha. Di dalam modal usaha itu ada rencana modal usaha, kita sudah menghitung atau kita sudah totalkan semua sekitar 7.200.000. Yang kedua yaitu sumber permodalan atau internet dan internal. Kita sudah menghitungkan semua biaya yang masuk internal dan eksternalnya yaitu sebesar Rp100.000. Lanjut bab ke-7 atau kita bilang bab yang terakhir, perencanaan pembukaan usaha. Yang pertama schedule atau penjadwalan perencanaan sampai pembukaan, dari awal sampai pembukaan usaha kami, yaitu menyiapkan tempat usaha, membangun ruangan, terus menyiapkan sarana prasarana model, sarana prasarana mebel air, listrik, pasang listrik, penataan peralatan. Terus yang kedua yaitu yang ketiga yaitu perekrutan karyawan, mulai dari sosialisasi perekrutan, pendaftaran, pengetesan, dan training karyawan baru. Yang keempat, persiapan bahan dan alat sebagai persiapan acara pembukaan usaha. Yang kedua dalam perencanaan pembukaan usaha yaitu perencanaan perekrutan karyawan dan pembagian tugas. Di sini kami akan menjelaskan bahwa kami dari House Laundry memerlukan karyawan yang sebelumnya mempunyai kemampuan atau pengalaman dalam mencuci pakaian, karyawan yang rajin, jujur, dan cara pengerjaannya juga cepat. Lanjut yang ketiga yaitu pembukaan usaha atau biasa kita bilang grand opening. Grand opening yang kami menggunakan tasyakuran seperti mengundang anak-anak
warga-warga sekitar kami untuk syukuran atas keberhasilan kita sampai bisa membangun usaha laundry ini. Lanjut yang keempat yaitu jam kerja kami. Kami merincikan yaitu jam kerja usaha jasa profesi host laundry dari pukul 8 sampai pukul 5 sore. Baik, mungkin ini saja yang saya dapat sampaikan presentasi kali ini, yaitu saya sebagai ketua kelompok. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.